Jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Iis Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Universitas 11 Maret, NIM 90230815997. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 275 Jakarta, Kecamatan Makassar, Cipinang Asem, Jakarta Timur. Hari ini, Senin 4 November 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar UKIM di kelas 8 dengan materi menulis iklan, slogan, dan poster. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalian sekarang seger-seger lah. Semangat tapi kan ya? Semangat. Harus semangat. Kalau kalian ingin sukses harus memiliki semangat tinggi ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu. Siapa yang akan membantu Ibu untuk memimpin baca doa? Ya, silahkan sini, Nirwan. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nirwan, silahkan duduk kembali ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen. Siapa hari ini yang tidak masuk? Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Coba lihat di pinggir kanan kalian, ada yang tidak masuk? Nedia ya, Nedia. Kenapa Nedia? Sakit. Kemudian siapa lagi? Oh Sri, ya Sri sakit juga. Kemudian, oh Rido. Rido tidak ada? Oh, Rido ada keterangannya? Oh, Rido belum ada keterangannya ya. Selain Rido? Nabil. Nabil kenapa Nabil? Sakit. Iya, Nabil sakit. Jadi hari ini yang teman kalian yang tidak masuk ada Nidia ya, keterangannya sakit. Kemudian Sri keterangannya sakit juga. Rido belum ada informasi ya. Ya, semoga dia baik-baik saja ya. Kemudian Nabil ya, Nabil keterangannya sakit. Baik, ada 4 orang yang hari ini tidak ikut dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama-sama kita. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya, sehingga ya amin, sehingga bisa beraktivitas kembali ikut pembelajaran bahasa Indonesia bersama kalian ya. Kita doakan lekas sembuh mereka ya. Ya, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, Ibu ingin ice breaking dulu agar kalian tambah semangat di pagi hari ini ya. Siap ice breaking? Siap. Ya. Baik, tepuk semangat. Semangat. Bahasaku? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Bahasa jiwaku. Bahasa jiwaku? Bahasa pemersatu. Ya, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Ternyata memang masih semangat terlihat dari tadi kalian menjawab salam, ice breaking. Luar biasa kalian hari ini ya. Walaupun ada beberapa teman kalian yang tidak hadir di sini, tapi tetap kalian masih punya semangat dan tetap Ibu berharap kalian menjaga kesehatan ya, agar selalu peak bisa mengikuti pembelajaran di kelas bahasa ini setiap ada jam pelajarannya ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya.
Ya, Ibu pingin menampilkan video di mana kalian simak videonya. Ibu pingin tahu materi yang sebelumnya, apakah kalian masih ingat yang kita pelajari minggu lalu? Ya. Materi minggu lalu masih tentang apa? Ya, masih tentang iklan. Jadi, kalian simak videonya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Ya, silakan disimak videonya. Ya, sudah dilihat videonya? Ya, kalau sudah dilihat, ada yang ingin Ibu pertanyakan dari video tadi. Ya. Ini yang Ibu tanyakan ini media apa sih? Media elektronik. Menampilkan apa ini? Menampilkan apa ini? Yang Ibu tayangkan ini apa? Iklan. Iklan apa? Iklan Aqua. Ya. Kemudian ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan iklan? Ya, Winnie. Ya, tepuk tangan dong. Wah. Ya, berikutnya. Dalam iklan memiliki unsur-unsur. Siapa yang tahu ya unsur-unsur dalam iklan? Ya, Salsa. Bisa cut dulu. Ini apa? Kalau tunjuk tuh semua aja dulu biar nanti Ibu pilih gitu kayak yang awal kita video. Jadi tidak sepi. Ya, enggak apa-apa ya. Ya biar ada suaranya. Ulangi ya. Enggak usah dari awal ya. Dari iklannya. Ada. 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 Ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau nggak ada suara juga. Apa dari sini ya HP? HP nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah. Gambar aja, yang penting kan kelihatan video, terus bentuk video gitu, cuma nggak ada suara. Ya, di sini ya. Ya, baik anak-anak, kita lihat video yang Ibu tayangkan ini. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan mebel baru, kebaikan berawal dari sini. Ya, sudah dilihat iklannya? Iklan apa tadi?
iklan apa? Produk minuman. Ya, iklan produk minuman. Nah, setelah kalian melihat tadi tayangan menulis teks iklan. Nah, dari tadi tayangan beberapa contoh produk, ya, ada produk makanan, produk minuman, produk tadi tentang penjualan, ya, bagaimana cara menampilkan produk yang akan nanti dijual dan masyarakat berminat untuk memiliki atau membelinya. Makanya harus tahu apa sih yang harus diperhatikan dalam menulis teks iklan agar nanti ya iklan yang kalian tulis itu bisa seperti tadi membuat kalian tergiur, menarik dari tampilannya. Ya, bisa kalian nanti menulis iklan atau membuat iklan dengan tampilan yang tadi Ibu contohkan? Bisa. Hal apa yang harus kalian perhatikan? Yang pertama, kalimatnya harus apa? Harus mudah dipahami kalimatnya. Kemudian gambarnya harus menarik dari segi warna, bentuk, ya, kemasan. Itu harus bisa menarik perhatian masyarakat sehingga penasaran ingin membelinya, ya. Berikutnya, apa sih yang harus diperhatikan dalam menulis iklan? Nah, ini ya, Ibu tampilkan dulu yang ada gambarnya. Iklan yang baik bisa menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lainnya. Nah, seperti iklan minuman berbeda dengan iklan makanan, ya, tidak sama dari bentuk, penampilan, warna, ya, tidak sama. Jadi iklan yang baik bisa menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk yang lainnya. Dari kalimatnya berbeda juga kan? Berbeda. Kemudian dari segi kemasan juga kan berbeda. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu sini juga nih. Iklan yang baik memuat adanya pesan yang rasional, mudah dicerna oleh masyarakat. Contohnya ada pesan di sini. Pesannya apa? Bersihkan lemak bandel dan pestisida pada sayur dan buah. Ini termasuk pesan, yaitu iklan yang baik memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicerna oleh masyarakat. Yang masuk akal ya. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumusan sebagai problem janji. Jadi, kalau misalkan di iklannya ada janji bahwa, contoh misalkan, kalau menggunakan Mama Lemon misalkan ya, piring akan bersih kesat gitu ya. Itu kan merupakan janji, harus ada bukti kan ya, harus dibuktikan bahwa itu bukan hanya sekedar janji, harus ada bukti ya. Contoh yang lain, kemudian ada lagi contoh yang lain di sini tentang langkah-langkahnya. Lanjut contoh yang lain ini dulu ya. Contoh nih. Yang pertama, mulailah iklan dengan pertanyaan yang menarik. Di sini contohnya ya. Tadi kan udah menampilkan gambarnya. Contohnya Ibu akan tampilkan dengan kalimatnya. Tadi bahwa dalam menampilkan iklan itu tidak hanya janji, harus bukti. Contohnya nih dalam kalimatnya. Contoh dalam kalimat kalian ingin mempromosikan atau mengiklankan tentang obat jerawat contohnya ya. Nah, apa kalimat yang harus kalian sampaikan? Contohnya, wajah Anda berjerawat. Nah, contohnya ya. Terus Anda ingin menurunkan berat badan. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kalian munculkan dalam iklan. Nah, sampai sini ada yang kalian tanyakan? Tidak ada? Ya, baik, kita lanjut ke langkah menulis iklan.
langkah membuat iklan atau menulis iklan. Langkah apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Tadi misalkan kalian sudah melihat contoh beberapa produk yang Ibu tampilkan. Ya. Kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Tadi ada keunggulannya tidak ketika Ibu menampilkan contoh produk minuman? Ada. Masih ingat keunggulannya apa? Keunggulannya apa tadi? Atau tadi di contoh pertama di video. Iklan Aqua. Ya. Apa? Masih ingat enggak kata-kata yang merupakan suatu keunggulan? Ayo, lupa. Tadi yang di video yang gampang tentang iklan Aqua, produk Aqua. Minuman? Atau yang tadi Ibu Prodina ya, Proladina. Ya, contoh yang produk tadi yang Ibu tampilkan. Keunggulannya apa? Angkat tangan dong biar suaranya kedengaran. Minuman? Minuman? Ayo angkat tangan, harus berani, tidak usah malu-malu. Ayo Nadia. Oh, salsa. Ya. Tadi yang produk Proradina. Yang Oh, sabun cuci piring. Masih ingat kata-katanya? Ya, apa itu? Ya, mampu membersihkan kuman yang membandel ya, dan pestisida. Iya. Terus, oh ya Sarul lagi apa? Oh, boleh di iklan bembeng. Yang kedua, yang tadi Ibu tayangkan produk kedua. Boleh dimakan dingin? Boleh dimakan langsung. Pinter. Tepuk tangan buat Sarul. Masih ingat. Iya. Boleh dimakan dingin, boleh dimakan langsung ya. Kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Nah, kalian pernah tidak membeli suatu produk, kemudian kalian tertarik? Pernah tidak? Membeli suatu produk, terus tertarik. Berarti kan kalau misalkan kalian membeli suatu produk langsung tertarik, tahu dong keunggulannya. Atau misalkan tahu dong kalau misalkan kalian membeli makanan rasanya sehingga ingin membeli kembali. Tahu dong? Contoh misalkan Neng, pernah tidak membeli suatu produk apa? Contohnya? Mie, makanan. Beli mie gitu ya. Terus kenapa membeli mie? Udah tahu rasanya? Rasanya bagaimana itu mie? Enak. Selain enak? Mudah dibuat. Harga terjangkau ya, atau mudah didapat, harga terjangkau. Nah, siapa lagi yang pernah membeli suatu produk kemudian tertarik, kemudian tahu bahwa kenapa sih saya membeli produk ini? Karena tahu rasanya mudah didapatkan, harganya terjangkau. Ada contohnya? Yuk, Nadira. Mana Nadira? Ya. Contohnya, ya apa aja yang kalian bisa, yang kalian senang terhadap suatu produk nih? Kan di sini pernah kalian membeli suatu produk? Ya pernah. Kenapa membeli suatu produk? Karena tertarik ya pada kelebihan keunggulannya. Ya, contohnya teh pucuk. Ya, kenapa membeli teh pucuk, produk minuman teh pucuk? Ya, karena rasanya manis segar, mudah didapat, di warung banyak yang menjual, dan harganya terjangkau. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan konsumen produk kalian. Misalkan saat hendak mengenalkan sebuah produk, kalian harus menggunakan apa? Bahasa yang mudah dipahami, iya. Kemudian menggunakan kalimat apa?
persuasif atau kalimat ajakan ya. Bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian rancanglah kalimat-kalimat iklan sesuai dengan konsumen yang dituju. Jadi tidak hanya asal-asalan kalau membuat kalimat. Harus benar-benar buat kalimat yang sudah dirancang. Baik dari suku katanya, kalimatnya, dan tadi menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Kemudian yang ketiga, tentukan unsur-unsur yang ada di dalam iklan. Tadi yang awal Ibu tanya ke Salsa bahwa dalam iklan itu memiliki unsur-unsur. Ada berapa unsur biasanya kalau yang ditayangkan di media elektronik? 4 ya. Memiliki unsur-unsur. Sebuah iklan memiliki 4 unsur, yaitu ada tulisan, ada gambar, ada suara, ada gerak. Tapi jika kalian akan menggunakan media cetak, berarti kalian menggunakan atau unsurnya ada 2. Apa saja? Tulisan dan gambar. Tidak ada apa? Gerak dan suara. Nih, ada tulisan dan gambar. Ya. Kemudian nomor 4, tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan pada iklan. Nah, pesannya apa? Kayak tadi pesannya yang di iklan apa tadi, Mama Lemon ya? Ya, itu salah satu contoh pesan yang ditampilkan di iklan. Jadi dalam menulis iklan itu jangan lupa tentukan pesan yang hendak akan ditampilkan. Setiap iklan mengandung sebuah pesan, ya. Iklan contohnya tadi, kios sayur Pak Jal di buku paket. Kalian waktu minggu yang lalu pernah kan ya belajar kemudian membaca pesan iklan pada gambar di buku paket. Kios Pak Jal, ya. Itu minggu yang lalu sudah kita pelajari tentang apa makna pesan dari sebuah iklan yang di dalam buku paket. Ya. Pesan yang terkandung di dalam iklan biasanya mempengaruhi minat masyarakat. Kalau pesannya bagus, itu akan masyarakat penasaran. Betul tidak? Kayak tadi kan, bembeng boleh dimakan dingin, boleh dimakan langsung. Kan pesan kan? Terus yang berikutnya, menggunakan Mama Lemon mencuci piring akan mengkilat atau akan kesat. Nah, itu kan pesan kan? Nah, kalau pesan kita tidak membuat penasaran masyarakat, apakah masyarakat akan berminat? Tidak. Pesan juga akan mempengaruhi ke tadi cara mempromosikannya. Kalau misalkan kita ingin masyarakat menyukai, masyarakat penasaran, buatlah iklan sesuai langkah-langkah yang tadi Ibu sebutkan. Tadi contoh, tadi menunjukkan bukti. Nah, katanya ada 11.000 orang yang wajahnya kembali putih. Ini termasuk menunjukkan bukti. Udah ada buktinya, yaitu sudah 11.000 orang memakai produk ini bisa tampil cantik dengan produk ini, ya. Jadi tadi bahwa memang dalam menulis iklan itu pesan yang disampaikan itu harus tidak hanya janji, harus bukti. Janjinya ini 30 hari akan terlihat cantik. Buktinya sudah 11.000 orang yang memakai produk itu bisa tampil cantik, ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Lanjut ya. Kemudian yang keempat, mengajukan harga. Biasanya kalian suka lihat atau pernah beli produk yang dicantumkan harganya kan?
Ada. Nah, di sini ada mengajukan harga. Jika Anda ingin merawat wajah Anda, sekarang pesanlah ramuan istimewa kami dengan harga 100.000. Ya, harganya diajukan atau ditampilkan. Biar masyarakat tidak penasaran, berapa sih harganya? Gitu kan, bertanya-tanya. Tapi kalau sudah ditampilkan dalam iklan, apalagi sudah ada tertera diskon 25%, pasti tambah semangat untuk membeli. Karena tidak semahal harga yang ditentukan, ada potongan atau diskon harga tersebut ya. Baik, ada yang tanyakan tidak? Tidak ada. Nah, ini contoh berikutnya. Nih, yang tadi yang iklan berjerawat ya. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita perhatikan pembahasan berikut. Nah, kita lihat di sini tentang fokus. Ya. Jadi kalau kalian menulis iklan, kemudian menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian ditunjukkan dengan tadi selain bahasa unsur-unsurnya, terus apalagi yang keempat langkah itu. Selain unsur-unsurnya, pesan yang disampaikannya dengan baik, nah masyarakat akan tertarik. Contoh di sini fokus ke pesan, ya. Pesannya apa di sini? Di sini masker jerawat brokoli. Nah, brokoli ya, brokoli, bukan brokoli ya, brokoli. Nah, fokus di sini. Ini termasuk ke dalam pesan kan? Nah, di sini disebutkan ada misalkan terdapat dalam iklan tersebut yakni masker jerawat brokoli. Masker ini mampu menghilangkan jerawat dan memperbaiki pori-pori yang besar. Nah, kata pesan di bagian ini fokus. Ya. Paham di sini? Nah, mudah-mudahan setelah kalian menerima materi ini bisa membuat iklan ya. Nanti kalian publikasikan. Kemudian yang berikutnya ke solusi. Nah, di sini fokus ke cara pesan tentang jerawat kan? Solusi. Solusi dalam iklan tersebut di sini ya. Yakni pertama menghilangkan kelenjar minyak berlebihan. Nah, dengan menggunakan masker jerawat brokoli, nah akan menghilangkan kelenjar minyak berlebihan. Yang kedua, membersihkan sel kulit mati. Ya, katanya dengan masker brokoli akan menghilangkan kelenjar minyak berlebihan, akan membersihkan sel kulit yang mati. Kemudian solusi ketiga ya. Solusi ketiga apa? Akan menghilangkan bakteri penyebab jerawat. Sudah fokus solusi bukti. Nah, buktinya di sini. Bukti-bukti yang terdapat dalam iklan tersebut. Nah, di sini yaitu jerawat sembuh selama 30 hari. Kemudian wajah kembali putih bersih dalam 30 hari. Bukti. Selain bukti ada harga dicantumkan. Harga yang dicantumkan dalam iklan tersebut berapa harganya? 28.000. Ada diskon tidak? Ada promo tidak? Ada. Promonya apa? Hemat beli 5 harganya 28.000. Nah, ini lengkap sekali iklannya. Ya, bisa ditampilkan tentang khasiatnya, solusinya, buktinya, dan harganya. Bisa kalian membuat iklan? Bisa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh kita sekarang berkelompok diskusi bagaimana cara membuat iklan. Ya, sekarang bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok, gabung dengan kelompoknya. Kemudian tugasnya membuat
iklan. Membuat iklan ya. Ya, nggak usah satu gitu aja. Membuat iklan. Boleh kalian iklan tentang produk makanan, produk minuman, atau produk jasa boleh ya. Yuk, yuk. Mana kelompoknya? Iklannya yang menarik ya, dari kalimatnya, kemudian dari bentuknya, dari segi warnanya. Lihat aja, ini aja, depannya aja. Ya, diwarnain. Mana kelompoknya? Mana? Oh iya, nanti aja. Mana? Ini bagus nih. Ya silakan dibuat. Ya boleh. Ya. Hah? Apa? Ya bang. Ya udah aja ceritanya. Udah ceritanya, diskusinya. Presentasi. Diskusi berapa? 3 menit ya? Ya 3 menit diskusi. Nanti setelah itu langsung ke presentasi. Ya nanti kalau sudah selesai presentasikan di depan ya. Mana? Coba lihat mana iklannya. Oh iya. tentang produk apa? Ya, Sarul mana? Sarul bukunya mana? Apa? Itu juga mana bukunya? Ya dibuat juga di buku. Dibuat juga di sini. Ini produk gimana kok? Tapi deh. Kan pakai ini bisa. Dikerengin. Nah, itu diwarnain. Ini nggak apa-apa. Gambar iklan apa aja boleh. Gambar iklan aja boleh pakai. Ya, boleh minuman, boleh produk makanan. Udah 3 menit. Udah 3 menit udah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi
baik di warung-warung terdekat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang iklan Ada iklan apa saja? Disebutkan. Ya, produk minuman. Ya. lalu makanannya Ya, ada produk makanan, ada iklan tentang kesehatan ya, apa minuman? Oh, slogan ya. Baik, yang produk minuman, pesan apa yang terkandung yang kalian buat dalam iklan tersebut? Yang pesannya iklan ada Milo, ada apa lagi itu di situ? Ya. Bagaimana pesan yang tergantung dalam produk minuman tersebut? Ya. Ya, kan kalian bisa itu apa biasa membeli produk tersebut. Nah, apa yang kalian berkesan di dalam produk tersebut? Contohnya tadi kata Ibu Aqua, minumannya segar. Jadi Ada pesan Sprite yaitu nyatanya Sprite aja ada yang pas kamu. Nyatanya Sprite nyegerin. terus ada lagi? Ya, sudah. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok berikutnya. Ya. Ya. Baik, silakan duduk. Ya. Baik, anak-anak, tadi adalah penampilan teman kalian yang mempresentasikan tentang diskusi menulis iklan. Nah, yang kalian tadi tampilkan teman-teman kalian di depan yaitu tentang ada produk makanan, produk minuman, di mana kalian membuat itu lengkap dengan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu berikan. Yang langkah pertama yaitu mengenal produknya. Produknya apa yang akan kami tulis atau kami buat? Produk tentang minuman, produk tentang makanan. Ada tentang produk jasa, tadi ada kata Syahrul, saya ingin membuat iklan tentang produk jasa. Boleh ya. Nah, itu semua kalian buat tentunya menggunakan kalimat yang harus mudah dipahami oleh masyarakat ya. Karena masyarakat kalau tidak paham dengan bahasa atau kalimat yang disampaikan dari iklan tidak akan peduli. Boro-boro mau berminat ya atau tertarik membeli pun atau membaca pun akan tidak membaca ya. Baik, berikutnya Ibu ingin tahu sejauh mana kalian bisa menangkap materi yang tadi Ibu sampaikan tentang menulis iklan. Nah, Ibu akan mengadakan kuis. Ya, Ibu akan mengadakan kuis. Kalian siapkan HP-nya. Nah, dilihat di sini. Siapa nilai tertingginya? Siapa? Amel. Amel tertinggi? Iya kan? Amel? Ya, mana Mel? Sini ke depan Mel. Yang nilai tertinggi, ya sini. Tepuk tangan dong, Amel tertingginya. Ibu kasihkan sebuah buku. Ya. Tepuk tangan, Amel meraih nilai tertinggi. Ya baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin di antara kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, siapa? Ihsan, boleh Ihsan. Ya, ke depan. Simpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah kita jadi tahu apa sih iklan itu, bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana jenis-jenisnya, langkah-langkah membuat iklan itu bagaimana. Terus kalimat-kalimat yang ada di dalam iklan juga kita jadi tahu kalau kalimat di iklan tuh harus bersifat persuasif atau ajakan. Yang sebelumnya kan kita nggak tahu kalau iklan tuh cuman ya iklan biasa, kita nggak tahu apa sih
intinya terperinci lah, kita jadi tahu sekarang Ya. secara terperinci. Baik, terima kasih San telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, bagaimana hari ini pembelajaran pada pagi hari ini, kalian senang? Apa yang membuat kalian senang di materi pelajaran hari ini? Apa coba? Sahrul, apa yang membuat kalian senang? Sahrul senang belajar hari ini? Ya, cara menampilkan iklan yang bisa menarik. Ya, kemudian siapa lagi? Rifa. Dapat mengetahui tentang produk atau jenis-jenis iklan. Ya, baik, terima kasih anak-anakku. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia cukup di sini. Semoga apa yang kita pelajari mendapat hikmah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.